Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prabowo Ignata dari kelompok 14. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses menggunakan algoritma round-robin. Algoritma round-robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan pembagian waktu yang sama dari prosesor. Untuk mengerjakan soal project UAS yang diberikan oleh Pak Suryawinata, saya mendapatkan soal seperti ini, di mana terdapat 5 proses A, B, C, D, E dengan waktu datang sekian dan burst time atau lama proses yang akan dijalankan tiap prosesnya sekian. Tugasnya untuk menentukan berapa waktu mulai, waktu selesai, waktu tunggu, dan turnaround time. Proses ini diproses dengan time quantum atau quantum time sebesar 11 milisecond. Untuk mempermudah mencari jawabannya, saya sudah menyiapkan Gantt chart untuk menghitung prosesnya seperti ini. Jadi nanti setiap proses akan digambarkan di Gantt chart ini. Dari soal ini, proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu ditentukan kapan dia datang. Tentu saja proses yang datang lebih dahulu akan diproses terlebih dahulu sebanyak lama prosesnya atau quantum time. Untuk soal ini, proses D adalah yang datang lebih awal, yakni datang pada 9 milisecond dengan lama proses sekitar 7 milisecond. Maka gambaran di Gantt chart-nya seperti ini. Mulai dari 9 milisecond dan berakhir di 16 milisecond. Tujuh proses. Kemudian setelah proses D, datang selanjutnya pada 12 milisecond proses ke E. Namun karena pada 12 milisecond prosesor masih digunakan oleh proses D, algoritma akan menunda proses E sampai proses D selesai, yakni pada 16 milisecond. Jadi proses E akan diproses mulai 16 milisecond sebanyak 7 milisecond total waktunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir pada 23 milisecond. Saya tandai warna oranye. Setelah proses D, proses E, proses selanjutnya adalah proses A. Proses A datang pada 16 milisecond. Sekian. Namun karena 16 milisecond terdapat proses E, maka proses A akan diproses setelah proses E selesai, yakni pada 23 milisecond. Sebanyak burst time-nya 0, berarti tidak ada proses yang dijalankan. Hanya waktu tunggunya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 milisecond waktu tunggunya. Namun karena burst time-nya 0, maka tidak ditampilkan prosesnya. Selanjutnya setelah proses A adalah proses B.
Proses B datang pada 19 milisecond dengan burst time atau total prosesnya 16 milisecond. Kita lihat waktu datangnya 19 milisecond masih digunakan oleh proses E, sehingga proses B akan dilakukan ketika proses E sudah selesai, yakni pada 23 milisecond. Sebanyak 16. Karena sudah melebihi quantum time, maka satu kali proses hanya diproses sebanyak 11 milisecond. Untuk kemudian dimasukkan ke dalam antrian bergantian dengan proses selanjutnya sebanyak 11 milisecond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai proses ke 34 milisecond. Saya tandai dengan warna hijau. Sisa dari proses B ini dimasukkan ke antrian dan prosesor akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yakni proses C terakhir. Dia datang pada 20 milisecond dengan total proses atau burst time sebanyak 19 milisecond. Waktu datangnya 20, harusnya di sini masih ada proses E dan kemudian dilanjutkan proses B, maka proses C dijalankan setelah proses B selesai, yakni pada 34 milisecond. Karena burst time-nya juga melebihi quantum time, maka hanya diproses sebanyak 11 milisecond kemudian dimasukkan ke antrian seperti pada proses B, yakni 11 milisecond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 45 milisecond. Saya beri warna biru. Kemudian setelah proses C dilakukan dan karena tidak ada proses selanjutnya, maka prosesor mulai memproses proses yang ada di antrian atau proses sebelumnya, yakni proses B. Untuk selanjutnya, karena tadi total prosesnya harusnya 16 namun masih diproses sebanyak 11 mengikuti quantum time, maka tinggal 5 proses yang belum dijalankan. 5 proses itu dijalankan setelah proses C ini selesai, ya, yakni sebanyak 5 proses. 1, 2, 3, 4, 5 sampai waktu ke 50 milisecond. Ini proses B. Kemudian juga setelah B di antrian adalah proses C, di mana sisa dari 19 milisecond ini dikurangi 11 quantum time-nya, berarti tersisa 8 proses. Maka proses setelah proses B selesai ini sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 58 milisecond. Beginilah gancarnya kalau dilihat secara keseluruhan, di mana proses terjadi, kelima proses ini dijalankan mulai dari 9 milisecond sampai 58 milisecond selesainya. Menggunakan gancar ini, bagaimana cara mengisi pertanyaan-pertanyaan, yakni waktu mulai, waktu selesai, waktu tunggu, dan turnaround time. Kemudian mencari rata-rata dari waktu tunggu dan rata-rata turnaround time. Waktu mulai tentu saja kapan proses itu dijalankan
pertama kali. Kalau proses D ini dijalankan pertama kali yakni 9 milisecond, yakni saat dia datang, maka waktu mulainya 9. Kemudian setelah proses D ada proses E, dijalankan setelah proses D selesai, yakni pada 16 milisecond, maka waktu mulainya 16 milisecond. Kemudian setelah proses E ada proses A yang datang di waktu 16, namun proses ini dilakukan pada waktu ke-23. Kemudian setelah proses A ada proses B yang juga dijalankan pada waktu ke-23 karena proses A tidak memiliki burst time atau tidak memiliki total proses karena kosong prosesnya, maka dilanjutkan ke proses B yang juga pada waktu ke-23. Dan setelah proses B ada proses D di waktu ke-34. Setelah menghitung waktu mulai, kita harus mencari waktu selesai. Waktu selesai adalah waktu di mana proses sudah selesai dijalankan sesuai total proses yang dibutuhkan. Karena D hanya memiliki 7 burst time atau total proses, maka selesainya yakni waktu datang ditambah burst time yakni 16. Kemudian sama, proses E juga memiliki 7 burst time atau total proses, namun mulainya mulai waktu ke-16. Jadi untuk waktu selesainya waktu ke-16 ditambah 7 proses yakni pada waktu ke-23. Kemudian ada proses A. Karena waktu mulainya 23 di sini dan total prosesnya tidak ada, maka begitu langsung selesai di waktu itu juga yakni 23. Kemudian proses ke B karena mulainya waktu ke-23 namun diproses secara bergantian karena melebihi quantum time, maka memiliki jeda yang cukup panjang dan diproses mulai waktu ke-23 sampai waktu ke-50 berakhirnya, maka waktu selesainya adalah 50. Begitu juga dengan proses C, mulainya 34 namun selesainya pada waktu ke-58, maka waktu selesainya 58. Setelah waktu selesai, kita harus mencari waktu tunggu. Waktu tunggu ini selisih antara waktu mulai dan waktu datang. Namun karena pada round robin ini memiliki algoritma yang menjadikan diproses secara bergantian, maka berbeda untuk menghitung ketika proses dijalankan bergantian. Namun karena proses D, proses yang pertama kali dijalankan ini hanya diproses satu kali kemudian selesai, maka tetap berlaku waktu tunggunya selama waktu mulai dikurangi waktu datang, yakni 9 dikurangi 9 maka 0. Tidak ada waktu tunggu.
dia datang pada 9 milisecond dan diproses saat itu juga. Kemudian setelah proses D ada proses E. Dia datang di waktu ke-12 namun diproses di waktu ke-16. Maka rumus untuk mencari waktu tunggunya yakni waktu dia mulai diproses dikurangi waktu datangnya, yakni 12. 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Jadi dia menunggu sebanyak 4 waktu. 2, 3, 4. Setelah proses ke A, setelah proses ke E, proses selanjutnya adalah proses A. Dia memiliki waktu datang 16 milisecond. Namun diproses pada 23 milisecond. Ya, rumusnya berlaku karena dia hanya diproses satu kali. Jadi 23 dikurangi waktu datangnya 16 sama dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23. Kemudian proses ke B. Di sini terdapat jeda karena dilakukan proses secara bergantian. Maka untuk menghitung waktu tunggunya kita harus menjumlah semua waktu tunggu yang dilalui proses B. Sekitar dia datang pada waktu ke-19. Di sini menunggu ini di total. Bagaimana cara mencarinya? Sama seperti sebelumnya di awal proses, yakni waktu dia mulai dikurangi waktu dia datang. Waktu mulainya 23 dikurangi waktu datangnya 19. Ditambah di bagian ini waktu mulainya ke 45 dan selesainya ke 34 untuk menghitung ini. Jadi total semua waktu menunggunya berapa proses B ditambah 45 dikurangi 34 sama dengan 15. Jadi totalnya ada 15, 19. 4 ditambah 4 ditambah 11 ada 15. Betul berarti. Sama seperti proses B, proses D juga demikian. Memiliki waktu datang 20 milisecond di sini dan selesainya di sini. Maka waktu tunggunya adalah ini dan ini dijumlah. Mencarinya sama seperti tadi. Pertama kali kapan dia diproses, yakni ke 34 dikurangi waktu datangnya ke 20 terus dijumlah dengan di sini proses selanjutnya ke 50 dikurangi proses yang dihentikan karena melebihi quantum time, yakni ke 45. 50 dikurangi 45 sama dengan 19.
Kemudian untuk mencari turnaround time, yakni lama proses terjadi mulai dari dia datang sampai proses selesai dilakukan, adalah turnaround time itu jumlah dari waktu tunggu ditambah burst time atau total proses. Jadi untuk proses 1 waktu tunggunya 0 dan prosesnya dilakukan selama 7 milisecond, maka turnaround time-nya selama 7 milisecond. 2 pada proses ke E, waktu tunggunya selama 4 milisecond ditambah burst time-nya 7, maka 11. Kemudian proses A, waktu tunggunya 7, memiliki burst time 0. 7 tambah 0 sama dengan 7. Kemudian proses B, waktu tunggunya 15, burst time-nya 16, totalnya 31. Kemudian proses ke C, waktu tunggunya 19, burst time-nya juga 19, memiliki turnaround time 38. Sudah ketemu turnaround time. Ini sebenarnya adalah sudah rata-rata turnaround time-nya. Jadi sudah menjawab, karena ini sudah saya masukkan rumus untuk mencari rata-rata dari turnaround time. Ketemu nilainya 18,8 milisecond turnaround time untuk rata-ratanya. Kemudian yang belum adalah rata-rata untuk waktu tunggu. Rata-rata waktu tunggu ini ditotal semua, kemudian dibagi lama jumlah prosesnya. Di sini ada 5 proses, jadi total waktu tunggu dibagi total prosesnya. Ketemu rata-ratanya 9 milisecond. Dengan gancat ini kita sudah mencari waktu mulai, waktu selesai, waktu tunggu, turnaround time, kemudian rata-rata waktu tunggu dan rata-rata turnaround time. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.